mulai belajar lagi. Sebelum belajar, Miss mengajak anak-anak semua untuk berdoa sebelum belajar. Ambil sikap berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa ya. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Oke, berdoa selesai. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Bagaimana, dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Sudah bisa ya? Nah, sekarang coba diskusikan bersama temanmu. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Salah satu benda yang memiliki kesamaan dengan topi adalah seragam sekolah, karena memiliki fungsi untuk melindungi bagian tubuh. Topi untuk melindungi kepala dan seragam sekolah untuk melindungi badan. Nah, mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Coba amati gambar di bawah ini. Dan sekarang amati benda di sekitar kelasmu. Ada Pak Guru, teman-teman, meja, kursi, tanaman, papan tulis, Garuda Pancasila, dan masih banyak lagi. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Pak Guru, teman-teman, dan tanaman. Apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Kursi, meja, papan tulis, Garuda Pancasila. Nah, coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Mari berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Nah, benda hidup yang pertama adalah Edo, kemudian yang kedua Lani,
Yang ketiga Udin. Yang keempat adalah anak bebek. Yang kelima adalah ikan. Sedangkan benda yang tak hidup, yang pertama adalah tiang bendera, 2 gedung sekolah, 3 sepeda, 4 boneka, 5 mobil-mobilan, dan yang keenam adalah Garuda Pancasila. Sekarang perhatikan kelasmu. Apakah benda-benda tersebut juga ada di kelasmu? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, benda yang pertama adalah kursi. Ada ya, jadi kita centang pada kolom ada. Kemudian yang kedua adalah meja. Tentu saja ini juga ada, jadi kita centang di kolom ada. Kemudian yang ketiga adalah papan tulis. Ada juga ya. Kemudian yang keempat, lemari. Kita centang juga pada kolom ada. Dan yang kelima adalah Garuda Pancasila. Ini juga pasti ada ya, jadi kita centang di kolom ada. Nah, sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1, misalkan saja Lani termasuk benda hidup karena memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. 2, misalkan Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup karena tidak memerlukan makanan, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak bernafas. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, cobalah mendeklamasikan sila ke-4 Pancasila di depan teman-temanmu secara bergantian. Ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Kamu sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Mari mengenal ciri-ciri benda tersebut. Bacalah dengan nyaring. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah, coba perhatikan gambar dengan seksama. Buatlah kalimat berdasarkan ciri-ciri benda pada gambar. Nah, yang pertama adalah kucing. Contoh kalimatnya, kucing dapat berlari dengan cepat. Kemudian gambar yang kedua adalah kursi. Contoh kalimatnya, kursi biasanya terbuat dari kayu, besi, dan plastik. Nah, coba salin dan tuliskan kembali kalimat berikut ini. Ikuti sesuai contoh. Yang pertama adalah kucing benda hidup. Yang kedua, kursi benda tak hidup. Coba amati gambar berikut. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin.
Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Oke, baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Miss mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Miss mengajak kita untuk berdoa sesudah belajar. Oke ya? Oke, baik anak-anak. Ambil sikap berdoanya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak.